Kalau Al-Quran menyuruh berdoa, pada kelas min qablikum sunan, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzimin. Itu Al-Quran ya Allah. Sungguh telah berlalu ketetapan Allah itu sebelum kamu, maka berjalanlah kamu di muka bumi ini, lalu perhatikanlah olehmu bagaimana akibat perbuatan orang-orang yang dusta atau jahat. Baru-baru dan bahkan sampai kini belum selesai dengan masalah, terutama di 3 provinsi, di Koranah dan Sidoarjo, melalui medsos dan lain sebagainya, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, atau bencana yang datang. Bahkan hari kalau tidak salah habis kepatang masih ulang juga di menjauh oleh sama. Masih ulang. Sehingga itu tidak ada jalan untuk bersuara ini. Ulang. Model itulah kondisi ini. Dan kalau kita balik ingatan kita 1,5 tahun yang lewat, di bulan Mei 2024, tanggalnya 10, harinya 1 jam kurang lebih jam 10 malam. Awal pun karena itu, iya kan? Mulai kalau tidak salah dari Kota Baru, dari Galuh asal, dari Galuh, dari Purwokerto, karena Purwokerto, itu sumbernya. Nah, tapi dia dari itu seorang apa masih sayang jawab. Coba kita pikir kita kok seandainya di tanggal 10 Mei 2024 yang waktu Aji itu meluncur dengan Sabtu atau CSR keluarnya itu di tanggal 10 bulan Mei 2024. Kalau seandainya waktu itu dua keluarnya sampai cuma keluarnya kalau pribadi yakin percaya kita mungkin satu negara kecilnya. Apa sayangnya malam itu Allah datangkan bencana itu, tapi Allah bagi adukah sewa, adukah Cipamuki, adukah Padang, adukah Batu Sangka, ya kan? Masih sampai kalunya di malam nan samo, waktu nan samo. Anak tahu ya kalau seandainya nan sampai Tuhan, cie sampai keluar lebaran kilo sebenarnya. Mungkin model kini itu mungkin cie sampai keluar akan terjadi model itu. Bersyukurlah kita Allah masih sayang yo jadi itu. Nah, ibu bapak yang hormati, kalau menurut Allah melalui Al-Quran dan menurut Rasulullah melalui hadis beliau, setiap fitnah yang datang itu, setiap musibah nanti butuh maka kriteria atau kategorinya 3 macam. Ada 3 macam sesuai dengan ukurannya itu. Yang pertama karena ujian sebagai ujian. Ujianlah untuk menaikkan derajat yang lebih tinggi. Ibarat anak sekolah, kalau anak sekolah bukannya level lebih tinggi atau ketinggian lebih tinggi, dia mesti ujian dulu. Contoh, anak-anak sekolah SD kelas 1, 2 sampai 6. Setiap kali sekolah naik kelas, anak ujian dah. Ujian. Kalau selesai
sesuai dengan tingkatan derajatnya. Nah, setiap para nabi dan rasul dulu satu ada ujian. Tidak pernah nabi dan rasul itu yang senang dia. Tidak perlu ujian. Nah, ujian-ujian yang diberikan kepada nabi dan rasul itu apakah? Sebagai anak, nah, sebagai apa? Sebagai untuk menaikkan derajatnya ke tingkat yang lebih tinggi, untuk menempa dirinya agar lebih baik. Saya lihat Nabi Ayub alaihissalam, ujian anda dirinya. Ibu boleh kenal dengan Ayub, boleh kenal, belum kenalnya. Maka ngajar itu ada usahanya kan itu. Kayu kadang anak banyak, istri ada kurang. Anak banyak, boleh anak, istri masih ada kurang. Kayu diuji Allah, ujian lagi Allah, mulai dari kecil, campur kecil, kekayaan habis, hewan ternak habis, kebun habis. Masih dekat dengan Allah, akhirnya dia anak lain satu persatu dia habis. Dua anak meninggal semua. Diuji lagi istrinya, dari sekian istrinya cuma surangan tahan. Salah dia tidak cerai, balas cerai karena tidak sanggup hidup belahan. Asuran cuma yang bertahan. Dia Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan namanya tidak tanggung 8 tahun. Maka pilihan apakah sekadar peserta tidak tahu penyakit kepadanya. Istilah orang lajatul. Lajatul di Ponorogo. Sehingga ada orang bersosialnya. Nah, orang bersosialnya harus diasingkan, diusir. Tinggallah Nabi Ayub berdosa sendiri dan setiap hari. Bagaimana kemudian mengidap penyakit itu setelah habis sebanyak 8 tahun. Datang orang 8 tahun. Bahkan istrinya mengejeknya, agar istrinya, wahai Ayub, engkau seorang nabi, seorang rasul. Bagaimana kemudian engkau nak minta kepada Allah supaya dikembalikan kesehatanmu. Akhirnya malu 20 tahun jadi Allah senang. 20 tahun dimanjakan oleh Allah dengan harta benda dan sebagainya. Kini baru 8 tahun malu. Ujian bagi Nabi itu baik. Nah, kini yang menimpa kita, yang menimpa saudara-saudara kita bisa jadi ujian. Nagari-nagari karena itu bisa jadi negeri terbaik. Penduduknya bisa jadi penduduk terbaik. Bahkan daripada itu, karena Nabi dan Rasul seluruhnya dapat ujian. Bisa jadi mereka terbaik di hadapan Allah. Mereka yang sanggup menerima ujian itu kurang mereka. Bagi yang beriman kepada Allah, satu kategori musibah itu sebagai ujian. Yang kedua ada kalau musibah itu kategorinya sebagai peringatan. Sebagai peringatan bagi siapa? Bagi umat yang lalai dari Allah, lalai dari Rasulullah, lalai dari ajaran Allah, dari sunnah-sunnah Allah, lalai dari ajaran Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah. Maka dia adalah kecil.
surau secara baik. Coba lepas kawan namu mengajak kawan-kawan tetangga-tetangga kiri kanan ke belakang ke surau berjamaah ada tak? Hah? Tak muat ya Ustaz. Namun Tak muat ya. Skor salah dia je. ikan sekali dua kali ikan. Ya. Akhirnya besar kan? Macam ajak nak muat. Skor salah dia sembahyang jauh ni lah. Jawab no. Di situ letak dakwahnya. Nabi itu kalau saya rancang orang penurang luke, dah kamu Islam dulu. Kami ikut jalan Muhammad ya, menulis kami kan. Tapi ada Nabi lebih berbahaya berdoa. Awak mungkin wajah Rasulullah masjidnya berjamaah aja di orang lain, ya kan? Atau mungkin orang lain masuk sudah berjalan satu suruh. Karena dia berani berdoa. Atau mungkin barangkali mengajar anda seolah-olah sekurangan setia, kurangan suci. Nah, karena itu baru ucapan yang dari Nabi paham itu. Disitulah yang dakwah orang. Cuma orang takui, nah sekali dua kali aja, tiga kali aja. Dikatakan dia kembali bersuruh dari mempunyai, iya kan? Walau bersuruh mempunyai berang no negara-negara awak aja awak masuk di awak berdoa berusaha tahu tak kalau itu adalah tiupan setan dan lawan jiwa. Mengajak orang ke yang baik, contohnya berjamaah sebutwa lalu berang no. Apakah bersuruh negara-negaranya berang? Nah, kalau bersuruh Nabi itu tidak jadi berdoa. Dan tidak jadi Nabi berdoa. Kalau berdoa dengan ini berdoa. Nah, sebenarnya kurang Nabi doa karena didakwahi ketika itu orang-orang yang setia-setia berlawanan dengan tradisi. Nah, ibu bapak yang berbagi, maka dari itu ini merupakan satu tugas awal sekolah. Kata Allah, "Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Kita pun disuruh adalah menjadi umat yang menyeru kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Dalam ayat ulaika humul muflihun, mereka orang yang menang. Dalam ayat lain sama umatku menjadi umat terbaik beliau. Kullukum khairu ummah, terbaik menjadi umat ketika kita menyeru kepada kebaikan, beriman dengan Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tu'minuna billah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu menjadi umat terbaik. Kapan posisi menjadi umat terbaik di sisi Allah? Ketika atau tiga perkara itu. Pertama, kita menyeru kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Itu macam. Beriman kepada Allah itu tak balik. Dan balik itu tak perlu bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau ada akibat. Kalau beriman kepada Allah, cukup
tempat yang terbaik di Allah. Nah, ibu bapak yang berhormati, jadi bisa jadi musibah fitnah yang melanda negeri-negeri kita itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala karena diamnya orang yang tahu. Nah, ibu bapak yang berhormati, coba cari ini dulu, bapak-bapak. Yang dah nanti berkurang lagi. Coba kita katakan, ada berkurang. Kau masalah iman lah cari, iman lah cari. Baca ini iman ini. Awak dia tak menyembah berlalu, waktu itu. Awak tak menyembah tuari, tak menyembah makhluk, tak menyembah batang kayu, tak menyembah tuari, tidak menyembah makhluk. Tapi kadang-kadang nanti kau itu taklid kepada sini. Berapa banyak kita yang percaya dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Contoh, masuk kupu-kupu ke rumah Aceh. Tamu dari mana dari bawah, gadang kupu-kupunya rancang, kupu-kupu gadang luar. Tamu gadang dari mana dari bawah. Bagi cau kalau kita pokok cau mulai dari pembuangan itu acu orang tua cina sial apa ini buat. Nah, ada waktu terpayur. Namun terpayur tu, aku mempercayai dengan suara-suara binatang itu akan terjadi sesuatu. Mayuan kalau dengan suara-suara binatang itu akan terjadi sesuatu. Terpayur mau bagian atau bagian syirik. Nah, Rasul yang telah benci orang bersyirik pada karena Allah sangat pencemburu. Kami perlu Allah itu pencemburu. Ketika dia itu diserikatkan dengan yang lain, disandingkan dia dengan lain, disandingkan kuasanya, disandingkan asmanya, disandingkan sifatnya dengan yang lain. Cemburu Allah itu. Berat Allah itu. Coba ibu, tanya apa ibu? Kalau lagi ibu-ibu sentuh hati itu. Berat tak? Itulah. Nah, jawabannya jujur iya enggak kalau saya suami itu. Hah? Enggak bilang. Berat. Bagi kan? Betul pun kalian kan juga sudah tidak ada. Berselingkuh istrinya pasti dia marah. Pasti dia sakit hati. Nah, Allah lebih parah pencemburunya daripada kita ini. Lebih hebat pencemburunya daripada kita. Apabila Allah mencemburu, ketika kita sandingkan dia dengan makhluk. Nah, di antara itu tadi percaya dengan suara-suara binatang. Balapannya udah itu banyak dan balapannya begini. Angin dingin badan. Nanti kau rajokan. Apaulah kasihan Tuhan. Sudah Tuhan kerja ditawari no, iya dah. Dimatian no dengan suaranya aku cino kadang-kadang aku tak sabun, jangan. Padahal anak tadi sudah bapaknya langsung masuk kepada dari dingin yang letak. Masuk pada itu ke dalam. Akhirnya ingin bertanya, apa bau kemudahan dunia? Akhirnya aku tanya anak Noho, anak siapa? Banyak ini banyak. Dan coba saja di media sosial ada kenal dengan si Humaira, tukang amal. Aku kan tahun 2026
air, gunung, laut, perbudakan Ramadan. Banyak kejadian, bahkan terjadi gini ya di Aceh, di Medan, di Sumatera Barat, di Purta tayangan 2020 yang lalu. Ramalan beberapa orang, ada yang berusia dan laki-laki semua itu. Judulnya di video itu benar kata ini, benar kata ini, benar kata ini sudah diramalkan dari tahun 2024 akan terjadi begini. Berapa banyak orang bisa itu? Adalah alhamdulillah kadang-kadang aja Nabi itu kadang-kadang ramal loh. Contohnya Nabi ramal, Nabi dulu meramalkan anak diramalkan cucunya akan menikah, si Husain dipotong kepalanya, si Hasan akan diracun, Ali bin Abi Thalib itu akan dibunuh, akan dibunuh orang ketika salat subuh sampai darahnya mengalir di jenggotnya. Itu diramalkan Nabi ketika Nabi masih hidup, kata orang-orang yang berkilah. Luputnya dengan ayat bahwasanya Nabi itu yang mengucapkannya adalah wahyu. Surah Najm, Allah itu Nabi itu tidak akan mengejek melainkan apa yang telah diwahyukan kepadanya. Setiap ucapan Nabi itu adalah wahyu, masuk hadis-hadis itu adalah wahyu. Nyo akan pernah mengejek kalau tidak diminta apa. Maka ada kategori wahyu itu, ada nanti Al-Quran, ada nanti menjadi hadis qudsi, ada menjadi hadis Nabi. Al-Quran kandungan. Nah, ditambah oleh para banyaknya nilai-nilai ulang masalah kita ini. Contoh tahun 2024 letakkan nama Gufron yang pakai mokoli juga, pandai mengecek dua samping, pandai mengecek malaikat. Nama malaikat itu ya. Yang niup trompet itu siapa nama malaikatnya kan? Dibacalah Israfil, apa? Israfil bilangnya kan? Pandai mengecek malaikat, pandai mengecek malaikat mengkangkir. Akhirnya terus silayan ini itu Abbas. Jadi video Abbas. Mana banyak nilai-nilai itu? Nilai-nilai apa? Tentang kita nilai-nilai. Aceh dapat turun. Nyol bersuku berumroh ke Eropa, kemana ke gereja? Apalagi para santri itu. Kalau pakai topi hitam, topi negara, topi hitam aja roh. Dan kuliah kau pakai topi merah putih. Ajaran-ajaran ini uniknya tuh awalnya banyak juga pengikutnya. Sampai itu dalam kajian. Batalan kilo jinyo na, baca jinyo, ditakin kantor na, bagai kantor jinyo. Lah banyak penjelasan ajaran yang diturunkan Allah kepada Nabi yang akhir-akhir ini banyak menjadi ajaran-ajaran tertentu banyak. Nah, yang pertama yang menyebabkan Allah itu bukan kadang-kadang adu karena Allah itu disandingkan dengan yang lain. Kalau tidak langsung secara zahir dikomentari yang lain itu, setidaknya mungkin kalau dari beliau, mungkin hati itu, mungkin perbuatan-perbuatan kecil yang lain, akhirnya adu menimbulkan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tak sadar. Satu. Yang kedua itu, banyaknya ini maksiat merajalela. Sumatera Barat, apa pasal bawah Sumatera Barat ada yang sini, sarang sini, kita bawa sarang itu, ada yang pakai kilo pertama bocil. Aduh, dah udah minang dah saya. Ini yang mama aduh dah 9 kilo. Itu dah ini yang mama mau tu. Lebih bocil lah. Kalau kasar dunia, awal bicara ada kurang minang
Syirik nomor satu kalau perbuatan. Yang keduanya berdurhaka pada kedua orang tua. Baru yang ketiganya meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Itu dosa besar takut toleran dari Allah. Meninggal supaya fardu kalau sengaja dengan niat mengingkari kewajiban batal Islam. Indah iman setelah ada batal Islam. Kalau batal Islam kuliah dan supaya kalau mati, kuliah dan kapani kalau mati, kuliah dan berbuat di pemakaman Islam. Lalu kenapa ini? Haji tetangga. Baru kalau mengingkari kewajiban sholat. Beda kalau memang fasik karena malih sholat, beda. Tapi kalau mengingkari kewajibannya maka jatuh kepada kafir. Kalau memang malih jatuh kepada fasik. Aku tahu supaya itu wajib sholatnya berbaharan. Malih supaya apa? Malih supaya apa? Aku fasik punya. Sholat para banyaknya orang meninggalkan sholat hari ini. Padahal itu satu-satunya ibadah yang istimewa. Dijawabin Nabi kata, sudah itu bukan awalnya Allah seluruh sifat-sifat ibadah yang lain ada dalam sholat. Mengharamkan dunia dalam sholat. Dunia kita dalam sholat. Saya boleh makan dalam sholat. Tidak boleh. Mengecek-ngecek tidak boleh dalam sholat. Tidak boleh selain baca sholat tidak boleh. Atau menggali selain bergerakan sholat tidak boleh. Tidak boleh mengharamkan dunia dalam sholat. Maksudnya anggota peraturan pertama masuk sholat itu. Apakah banyaknya orang yang mau sholat ini? Tidak usah lagi coba-coba berjamaah. Nah sholat sendiri-sendiri banyak tidak mengajar secara rutin. Nah, tambah lagi kemungkaran lain. Aduh, disumpah, anak disumpah. Kemungkaran yang paling ada itu menurut survei LGBT. Aduh, udah laki-laki suku laki-laki produksi. Pernah ibu mencari ada ayat data kawin yang data? Hah? Tak pernah. Ayat itu tahu gitu nah. Ayat bisa tahu. Pasangannya dan maha tahunya. Kunci yang bisa tahu, bahwa bisa tahu nama pasangannya. Tak pernah kita mencari anak jantan kawin dengan jantan. Batino kawin batino nak cari ada. Tapi kadang-kadang disumbarkan dan dipro provinsi. Sumbarkan nomor 3 kadang LGBT no. Di 38 provinsi Indonesia yang 38 sumbarkan peringkat ketiga. Warai pasti loh. Aduh, lah terjadi bencana di Padang dan sebagainya di 3 provinsi. Tanggal 5 Desember tertangkap orang di toilet masjid Padang. PNS, guru, mana kalau sekali? Apalagi kesaksiannya tuh. Laman juga ada negara lawan itu suasana di Tamasoi Kota Padang masih banyak yang melakukan kekelaan di hadapan Allah di masjid itu walaupun toiletnya. Tapi kan toilet kalau masjid kan toilet masjid mana? Apa ada kamu? Kamu tuh. Oh jadi kata negara luar tak ada cuma sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Aduh, beberapa berita SCTV dulu gaya begini, kita kena asal mana? LGBT. Itu aktivis LGBT, udah malu, udah suka. Beberapa berita dari SCTV dulu. Wajar bahwa kalau seandainya mendatangkan musibah itu kalau memang merajalela di negeri-negeri waktu itu. Nah, itu apa yang berarti?
alih dan menjadi gadang di negara Minang begini. Nama Pak? Termasuk ilmu gadang Sumatera Barat dari 13 provinsi. Kalau dalam Al-Quran kan disebut innama al-qamru wal maisir. Sesungguhnya kamar kan cuma cek kamarnya. Bahwa kamar diartikan tuak orang dulu. Karena orang cuma kena tuak dulu. Padahal kalau misalnya makna kamar itu menutup, ada menutup akal dan hati. Tidak sadar dengan kondisinya pasti. Tidak sadar. Namun kalau itu tidak sadar, tidak gara-gara main konsumsi sesuatu. Nah, jangankan yang diharamkan lagi, yang alasan berlebih tidak boleh. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebih. Allah la yuhibbul musrifin. Allah tidak senang dengan orang berlebih-lebih. Makan benar, kalau orang nasi dua campur dua waslah, dua campur panguah ke campur tergono. Abi dua kalaman nasabah, mungkin mencukupi selalu sebagai. Akal dulu, lama lama sudah makan, sudah makan dua cerah. Oh dia lupa lewatnya. Alam kaisa bukuha, bisa kamu. Itulah berlebih-lebih dan alasan yang berlebih-lebih menyebabkan akal kita hampir dilarang oleh Allah. Tidak disangka dong, masih ada akalnya, cuma tak terlalu mengali. Saya mau minta lalu, minta mengukur sana kalau tidak. Dan kalau makan cukup, padahal ini makannya halal, nasi itu halal, sampah itu halal. Cuma berlebih masih dilarang oleh Allah. Apalagi yang betul-betul dilarang. Banyak ini sumber narkoba. Kayak unik, dia kalah Kapolda Sumbar 2020. Itu kenapa? Jadi binasa. Oh, dia pilih kamu bapak. Macam tidak tuh belum minang. Padahal ada minang loh. Tapi dana terbongkar. Hanya terbongkar inyonan sabananya penjualan rumah. Padahal terbongkar. Apaan orang mafia itu? Kalau di Sumatera, di provinsi ini dan harus menangani keninyonan. Indonesia menangani Kapolda, kepala polisi daerah kan itu dua. Ini yang seharusnya nampak tamu sekali untuk melakukan tugasnya dan menyampaikan kepada lain. Ternyata dia punya jaringan di dalam kesatuannya. Terjadi itu. Nah, kini tugas wajib ibu tentang yang diikuti dan narkoba ini. Tugas wajib awasilah anak-anak di masing-masing. Nah, di bawah dakwah dulu. Pak kami di bawah dakwah susah dulu. Karena di bawah dakwah pun yang akan ditanya nanti. Tanya anak muda anak dia kama siap pergaulannya. Josianya melakukan kegiatan dan sebagainya. Apa ini? Awasi, ingat ini tanggal 29, besok tanggal 22 ada Rabu terang. 31 hati-hati itu kemaksiatan terbesar banyak sekali. Ini Tuhan sedang Tuhannya, mudah-mudahan terjadi Tuhan ini loh. Kapolri lain melakukan himbauan termasuk kini himbauan dari pemerintah daerah. Tidak boleh kini merayakan tahun baru dengan petasan, dengan mercon dan sebagainya. Tak syukur itu. Saya itu himbauan dari uraian kepentingan, dari uraian berbeda. Nah, mudah-mudahan tak terjadi itu.
dengan sengaja itu baik orang urusan itu sampai malam nanti jam 00.00 sekian tuh antara aku ngomong padahal secara akidah itu bermasalah. Bang, masalah dengan akidah kalau kita satu nama nanti model dulu secara tak langsung itu mayuan yuk aduh dewa mukul cek belakang dewa ini kan nama bulan itu kan nama dewa itu berani dan seterusnya itu dia kurang ini kadang-kadang kadang-kadang bakal jagung dan sebagainya kumpul lari malam nanti di masalah bahama kuliah harus bakal tanggal 21 apa ada lain punya malam minggu orangnya ada yang berbuka dengan malam minggu bermasalah tidak kita kemudian bertambah lagi dosa-dosa yang lain ada karena mungkin wazir mungkin menyediakan waktu dan sebagainya itu nah bapaknya narkoba pun termasuk yang besar untuk Indonesia teman-teman. Terakhir, barang ini judi bertebaran. Ini kalau dulu judi rawa jahat, balau padu-aduan dulu. Akhirnya kita pakai dewa. Judul judi online, judi online atau ini. Pada banyaknya orang yang tersangkut paut dengan judul itu yang kemudian kadang-kadang negara-negara tidak bisa bayar utang yang terjadi dan terjadi adalah ada yang menutup diri ada begini dan sebagainya banyak bahkan ada kasus dulu negara-negara judul itu mulu-mulunya baju ini dengan uang sendiri ada penting lah masuk ke dana dan sebagainya kalau dia di malam pokoknya akhirnya habis lalu gampang memang meminjam akhirnya pinjol kan bisa beberapa tempat beberapa aplikasi akhirnya tersangkut awalnya cuma 500.000 akhirnya membekanya menjadi 20 juta pinjol judul sambung banyak permainan itu banyak yang begitu bahkan banyaknya perlombaan pertandingan dan sebagainya bahkan ada yang judi termasuk kata Quran kalau dilombakan itu bisa judi padahal menjadi ketika iuran wali murid dijadikan pemberi hadiah ini di situ kalau ada Quran dan korban lewat tanyakan anak-anak itu bisa situ lain baca ini juara 1 sampai harapan anak sampai itu iya tuh 1, 2, 3, 4, 5 anak kan itu tidak masalah aja cuma cari sponsor cari donatur bagus untuk memotivasi anak. Nah kalau seandainya anda juga kadang-kadang kan panitia berbuka ke bawah tuh kalau ini kalau kadang-kadang ada panitia rajin mencari donatur kan itu sehingga banyak donasi masuk akhirnya terbelilah ada yang kadang-kadang agak kadang dan atau kadang gitu dan suatu saat nanti di tahun berikutnya bisa jadi betul panitia lomba malah yang akhirnya dapat donasi awalnya masuk dan malah dan malah meminta sumbangan ayat tadi untuk berhenti dan menjaga kesenjangan nilai harga di tahun kemarin bagianlah iuran wali murid itu bersama baru atau sepertiku atau sepersekian adi masukan digabung lagi sumbangan itu dibayar dia hukumnya haram judi kalau itu terjadi bahkan kalau diambilkan dari iuran walimu
Nah akhirnya judulnya rancak, karajulnya rancak, tapi di mata Allah berubah. Bagaimana? Di muka mana diangkat Al-Quran, memperlombakan bacaan Al-Quran mana yang terbagus yang terindah. Tapi di hadapan Allah kita melakukan maksiat lalu judi. Nah, Bapak ini penyebab Allah itu memberikan peringatan bahwa pertama akidah bermasalah, dan kedua lawannya orang menegakkan salat. Apa yang orang salat di bawah tubuh. Kemudian yang ketiga, banyak orang melakukan penyelewengan, penyimpangan seksual di antara LGBT tadi. Kemudian yang keempatnya banyak orang mabuk dengan narkoba, dan kelima banyak orang yang melakukan judi tersembunyi dan sebagainya. Menyebabkan Allah itu murka dan marah. Akhirnya Allah berikan peringatan di suatu negeri, suatu kampung. Ini kata Allah dalam Quran kata Allah, kalau sekiranya walau anna ahlul qura amanu wa taqaw, kalau sesungguhnya penduduk satu kampung itu benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit wal ard dan dari bumi. Ada ayat walakin kadzabu, mereka mendustakan, mereka dusta. Fa'aqadnahu bima kanu yaksibun, lalu kami azab mereka dengan sebab usaha mereka. Itu sawas. Jadi Bapak yang hormati, mari kita usaha untuk membentengi diri kita, keluarga kita, negara kampung dari bala dan musibah. Bacanya, mari kita selalu mengingatkan saudara-saudara kita, jangan berbuat maksiat. Rajin-rajinlah mengajak saudara-saudara kita ke surau untuk berjamaah. Jangan pernah bosan mengenal mereka, walaupun mereka mungkin sakit hati, mungkin mereka akan karelo kawan, mungkin bela kawan, tapi disitulah ladang dakwah, ladang pahala. Bicara kalau nanti berarti dulu dakwah dan bukan undangan dakwahnya, mungkin tidak sampai dakwah satu kawan sampai kini. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran dan ketabahan Nabi dan para sahabat dan para tabi'in dan sampai saat ini, alhamdulillah itu bisa beragama Islam seperti anak dosa ini. Jadi Bapak, itulah kajian pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Itu kita lihat tahu, mudah-mudahan di tahun yang akan datang Allah menambah keberkahan pada diri kita, pada keluarga kita, pada negeri kita, dan dijauhkan dari bala dan fitnah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.